Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Hafidotul Karima, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor NIM 255401112715. Pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026, saya siap melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MI Ma'arif NU As-Sa'adah. Pembelajaran kali ini adalah materi IPAS pada fase C kelas 6, materi Sistem Tata Surya dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya man Sallu ala Nabi Muhammad Salina ala ustalatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali memulai kegiatan pembelajaran bertemu sama Bu Fido pagi hari ini ya. Seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca doa bersama terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Anin. Anin. Oke, Anin silakan maju ke depan. Ya. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin. Terima kasih Anin, silakan duduk kembali. Ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, dicek Bu Fido hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa nak? Syauki. Syauki kenapa Syauki? Sakit. Oke. Kalau Ryannya? Tidak ada kedatangan. Nggak izin ge? Oke. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah semangat nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita bersama-sama membaca teks Pancasila. Anak-anak berdiri semua. Siap? Bisa dimulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sepertinya yang belakang tadi ada yang kurang semangat. Kita cek dulu ya semangatnya pakai ice breaking singkat. Tepuk 1. Tepuk 2.
2? Yes. Tepuk 3? Wah, lebih semangat lagi ya. Sekali lagi, tepuk 1, 2, 3. Yes. Ya, terima kasih semangatnya hari ini. Baik anak-anak, pernahkah kalian melihat gambar planet? Lihat di mana? Di HP, di kitab, ada di atlas, di sosmed. Ya, pernah ya melihat planet ya? Kalau melihat langit saat malam hari, apa yang kalian lihat? Ada bintang dan juga ada bulan. Betul sekali. Lah, selain itu ada juga benda langit lainnya yang disebut planet. Salah satunya adalah apa yuk? Salah satunya adalah bumi. Betul. Masih ingat kemarin pelajaran kita apa? Tentang berbagai macam kebudayaan Indonesia. Anak-anak, yang kemarin materinya sudah selesai, maka hari ini kita mulai kembali bab selanjutnya, yaitu tentang sistem tata surya. Manfaatnya apa sih kita memahami sistem tata surya itu? Ya, manfaatnya adalah agar kita tahu posisi bumi sebagai tempat tinggal kita. Ya, tujuan pembelajarannya hari ini, pertama, nanti anak-anak akan mengetahui apa itu sistem tata surya. Dan yang kedua, planet-planet yang ada pada sistem tata surya, kalian bisa tahu jumlahnya ada berapa dan seperti apa bentuknya. Nantinya Ibu harapkan anak-anak bisa mengurutkan planet-planet tersebut. Siap? Ya, semangat dong jawabnya. Sekali lagi, siap? Siap. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya berhubungan dengan sistem tata surya. Keterkaitannya apa? Allah menciptakan malam dan juga ada juga matahari, ada bulan dan juga tadi apa? Planet, ya. Semuanya itu bergerak teratur sesuai ketetapan Allah. Nah, dari situ nanti kita akan menambah ilmu pengetahuan tentang ciptaan-ciptaan Allah, ya. Baik anak-anak, Bu Fido sudah menyiapkan video pembelajaran. Setelah ini akan ditayangkan oleh Bu Fido. Anak-anak menyaksikan, menyimak seperti apa isi pembelajaran hari ini. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus,
Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita amati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mangkat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya. Itulah tadi video tentang sistem tata surya. Masih ingat ada berapa planet? 8 planet. Apa saja? 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. 6. Saturnus. 7. Uranus. Dan yang terakhir Neptunus. Betul sekali. Berarti anak-anak memahami apa yang kalian lihat tadi ya. Sistem tata surya di mana terdiri ada matahari dan juga salah satunya adalah planet. Matahari ini adalah pusatnya ya. Dikelilingi oleh planet-planet. Perannya apa matahari di sini? Matahari itu berperan sebagai apa sih? Menerangi, benar. Sumber cahaya. Apalagi matahari juga mendukung kehidupan di bumi. Urutan-urutan planet anak-anak sudah bisa menyebutkan tadi. Lah, kalau dalam kehidupan sehari-hari hubungannya apa? Bumi itu hubungannya apa dengan kehidupan kita sehari-hari? Penentu waktu
siang dan malam. Jadi kita tahu waktu ibadah saat malam hari, saat siang, pagi, ya. Dan juga perubahan musim juga terjadi. Selain itu ada juga pergantian siang dan malam, ya. Tadi sudah disebutkan. Pun, mengapa urutan planet dalam tata surya tidak bisa diubah? Ayo, kira-kira kenapa? Karena sudah ada orbitnya. Ada orbitnya, apalagi memiliki jalur orbit, ya betul, Gildar. Siapa lagi yang bisa jawab? Kenapa yuk? Kenapa? Karena tata surya ini memiliki keseimbangan. Kalau dirubah-rubah, maka keseimbangannya akan terganggu. Betul ya. Dan tata surya ini adalah, planet-planet ini adalah sebuah kebesaran Allah. Nggih? Baik anak-anak, dari sini setelah ini Bu Fido akan mengelompokkan kalian seperti kelompok biasanya saja ya, biar lebih mudah. Terdiri dari berapa kelompok? 5. Setiap kelompok berapa anak? 6 anak. Baik, sekarang bisa mengambil posisi. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah. Coba dicek Bu Fido, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Dan juga kelompok 5. Oke. Di sini Bu Fido sudah menyiapkan lembar kerja murid ya. Nanti ditulis nama kelompoknya. Tugasnya apa? Yang pertama, anak-anak mengurutkan ya dari yang paling dekat dengan matahari. Artinya planet nomor 1 hingga planet nomor 8. Betul. Nanti ditulis di sini dan gambar ini disebut planet apa, kamu tulis namanya. Oke. Dan yang kedua, gunting dan lem disiapkan untuk memotong gambar yang ada di bawah. Nantinya kamu tempel di atas sini sesuai dengan keterangan yang dimaksud, ya. Contoh di sini ada yang tertulis pusat dari tata surya kita. Jawabannya apa? Ya, anak-anak nanti bisa memotong gambarnya langsung ditempel di tempatnya. Sudah siap? Coba kelompok 1 perwakilan 1 orang maju ke depan, kelompok 2 sampai kelompok 5. Ini 2 lembar. Pun silakan dikerjakan bersama tim kelompok masing-masing. Ayo. Pikir bersama ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau begitu Bu Fido minta setiap kelompok ada perwakilan 1 atau 2 anak untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjaan hari ini. Saya panggil dulu kelompok 1. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berhasil mewujudkan lembaran yang dikasih Bu Fido. Nomor 1 urutan yang pertama adalah Merkurius. Warnanya adalah abu-abu. Kemudian urutan yang kedua adalah Venus, yaitu Venus planet terpanas. Nih urutan kedua. Kemudian Bumi adalah planet tempat tinggal kita. 4. Mars bisa dijuluki dengan planet merah. Kemudian Jupiter, planet terbesar. Kemudian planet Saturnus
planet yang memiliki cincin. Kemudian planet Uranus, planet tersingit. Kemudian planet Neptunus, planet paling jauh dari matahari. Untuk hasilnya, hasil yang ditempel disesuaikan. Apakah sudah sesuai? Yang pertama gambar apa? Merkurius. Kedua, Jupiter, terus, Neptunus, terus, Mars, ya, Venus, heeh. Bumi, Uranus, Saturnus, dan matahari. Coba dilihat teman-teman yang lain, kelompok yang lain dilihat. Apakah hasilnya sudah ada yang sama? Apa ada yang berbeda? Ada yang berbeda di sini? Sama. Kelompoknya Ruby sama juga. Baik. Sudah nggak ada yang dibetulkan atau mungkin ada kesalahan di kelompok 1? Ada masukan? Enggak, sudah cocok? Baik. Ayo kelompok 1 ditutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 yang berdasarkan surya. Ayo, bisa langsung dikasih lihat ke teman-temannya urutannya seperti apa punya kelompok kalian ya. Ayo. Merkurius adalah planet pertama, warnanya abu-abu. Langsung aja. Ini yang kedua apa? Yang kedua, Ah, Venus. ya. Tiga, Bumi. Empat, Mars. Lima, Jupiter. Enam, Saturnus. Tujuh, Uranus. Delapan, Neptunus. Dari kita yang sudah kita bacakan dan kita tampilkan ya. Dari yang pertama ada Merkurius, planet paling dekat dari matahari, dan yang kedua ada Jupiter, planet dengan ukuran terbesar. Ini sebelahnya. Neptunus, planet paling jauh dari matahari, dan ada Mars, memiliki julukan planet merah, dan Venus, planet terpanas dalam tata surya, dan Bumi, planet yang kita huni saat ini, dan Uranus, planet terdingin dari tata surya, dan ini ada Saturnus, planet indah yang memiliki cincin, dan matahari, planet dari tata surya kita. Sudah? Coba diperhatikan dari kelompok 4. Apa ada yang perlu disampaikan dari hasilnya, ditanggapi? Sudah cocok semuanya? Ada? Ada apa enggak? Tidak ada? Baik, silakan ditutup kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terakhir ya. Nanti langsung di kelompok 5. Ayo, siapa yang maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 berhasil menyelesaikan tugas kelompok dari Vito. Nomor 1, Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dari matahari. 2, Venus. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Di antara planet-planet lainnya. Terus Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Mars adalah memiliki julukan yaitu planet merah. Jupiter adalah planet terbesar. Saturnus, planet yang memiliki cincin. Uranus, planet terdingin. Terus adalah Neptunus adalah planet yang terjauh dari
Neptunus Neptunus adalah planet planet yang terjauh dari matahari. Baik, yang satunya gambarnya diperlihatkan ke teman-temannya. Ya, terima kasih. Sudah nggak ada yang ditanggapi dari kelompok 5? Sudah. Baik, ditutup silakan. Ditutup dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah semuanya sudah maju ke depan, anak-anak, dari hasil analisis kalian, kesimpulan hasil presentasi pada pagi hari ini seperti apa? Planetnya banyak, macam-macam. Terus menambah pengetahuan kita. Ya, karena apa? Tata surya berjalannya teratur. Karena kuasa siapa tadi? Allah. Dan matahari ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Anak-anak semuanya, setelah kita mengetahui pelajaran kita tentang sistem tata surya, bagaimana sikap kita setelah mengetahui kebesaran Allah? Kagum, takjub, apalagi? Apa yang harus kita tingkatkan? Bersyukurnya. Terus beriman ya. Semakin taat beribadah dan yang paling penting satu lagi yaitu menjaga lingkungan, benar, atau alam. Coba kalian lihat di sini. Tadi sudah dijelaskan di video dan diulas Bu Vida sedikit tentang tata surya, yaitu benda langit yang terdiri dari matahari yang sebagai pusatnya di sini. Ya, dan benda-benda langit yang bergerak mengelilinginya. Benda-benda itu terikat oleh gaya gravitasi matahari. Apa saja anggota tata surya? 1. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, oke. Yang keempat, planet. Yang kelima, dan yang terakhir, komet. Nah, ini matahari tadi sebagai pusatnya. Bintang besar di pusat tata surya yang memancarkan cahaya dan panas menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Nah, ini bulan. Bulan itu apa? Bulan satelit alami bumi, bintang. Di sini nanti kalian bisa membaca, dikasih Bu Vida materi ini ya. Nah, planet itu dibagi atau dikelompokkan menjadi 2. 1 planet batuan atau luar dan planet dalam ya, planet gas raksasa. Planet batuan itu ada apa saja? Ya, padat ya bentuknya, logam, permukaannya keras. Nah, ini. Coba diulang lagi, urutan yang pertama apa? Yang kedua apa? Venus. Nih ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Bumi. Yang keempat? Mars. Yang kelima? Jupiter. Ya, Jupiter. Yang keenam? Saturnus. Yang ketujuh? Uranus. Dan yang terakhir? Neptunus. Benar, ini Neptunus yang terakhir. Pun, tata surya berjalan teratur karena kuasa Allah dan sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Setelah ini dikasih asesmen sumatif, dikerjakan mandiri. Kalau sudah langsung dikumpulkan.
Coba tadi yang hasil kelompoknya dikumpulkan dulu ke Bu Vito sekarang. Langsung diisi nama kelas, langsung dijawab, dihubungkan. Mandiri ya dikerjakannya, gak boleh lihat ke temennya. Yuk, pasangkan gambar dan deskripsi planet dengan benar. Ini nggak masuk 2 anak ya tadi. Yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan, langsung ke sini, bawa maju. Yang sudah langsung distorkan ke Bu Vito ke depan. Terima kasih. Ya. Sudah ya? Oh, nah yuk, terakhir ini, tertib lagi. Sudah lah. Bon, anak-anak, alhamdulillah kalian sudah selesai mengerjakan asesmen sumatifnya dan juga tadi sudah mengerjakan diskusi kelompoknya. Sudah bagus sekali. Bu Vito sambil menilai dari setiap pekerjaan yang sudah kalian lakukan bersama kelompok kalian, saya akan ngasih apresiasi kepada satu kelompok yang kerjanya bagus, kompak, dan hasilnya juga sudah betul semua. Hadiah buat kalian. Hadiah mau apa yang mana? Nah, ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 dan terima kasih, silakan duduk kembali. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita lalui bersama terkait sistem tata surya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa minggu depan kita sudah ganti materi, yaitu materi energi. Pun sebagai penutup, ada yang mau mimpin doa penutup? Ayo Nela, maju ke depan, silakan. Ayo. Al-Fatihah. Yuk. Doa penutup sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Nela, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, dengan ditutupnya pembacaan doa Al-Fatihah sebagai penutup kegiatan kita hari ini, sekali lagi semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan anak-anak semakin semangat untuk belajarnya. Amin. Sehat-sehat semuanya. Diakhiri Bu Vito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat.